Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Atalia Kotronada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya terkait topik beverage technology mengenai susu UHT. Berikut merupakan outline untuk presentasi kali ini. Susu UHT atau Ultra High Temperature adalah susu yang dibuat menggunakan prinsip HTST atau High Temperature Short Time dalam proses sterilisasi susu untuk menghilangkan bakteri patogen, non-patogen, maupun spora. Nah, karena inilah susu UHT dapat memiliki umur simpan yang lama, yaitu sekitar 1 tahun, dan tidak perlu disimpan dalam ruangan bertemperatur rendah. Susu UHT ini biasanya dikemas dalam kemasan Tetra Pak untuk menjaga kualitas susu saat pendistribusian dan penyimpanan. Nah, di Indonesia sendiri sudah terdapat 70 pabrik susu UHT dengan banyak brand susu yang terkenal dan diminati oleh masyarakat Indonesia itu diantaranya seperti Indomilk, Greenfield, Ultramilk, Frisian Flag, dan banyak lainnya. Berikut adalah skema proses produksi susu UHT. Pertama-tama susu sapi segar sebelum dibawa ke pabrik produksi diturunkan suhunya dulu hingga 6-8 derajat Celcius. Kemudian di pabrik produksi akan dilakukan proses degassing untuk mengeluarkan gas dari dalam susu, gunanya untuk mengurangi foaming dan membuat susu terasa lebih segar. Selanjutnya susu akan memasuki proses separasi di mana di sini disaring dengan filter atau separator atau juga clarifier untuk memisahkan susu skim dan krim. Kemudian susu skim dan krim ini akan di-store di dalam storage tank dan kemudian ditransfer ke mesin thermizer untuk ditermisasi. Di sini susu akan dipanaskan pada suhu 68 derajat Celcius selama 10 detik untuk menghilangkan bakteri dari dalam susu, namun meminimalisasi kerusakan susu. Lalu susu akan di-store di dalam storage tank, namun tidak untuk waktu yang lama karena kondisinya di sini belum steril sehingga masih memungkinkan bakteri untuk tumbuh. Selanjutnya, suhu yang telah ditermisasi kemudian dicampur dengan bahan-bahan aditif seperti perasa, penstabil, pewarna, bubuk skim, dan lain-lain sesuai varian yang ingin diproduksi. Kemudian setelah dicampur dan diblending dengan susu, susu ini kemudian dibawa ke mesin homogenizer untuk dihomogenisasi dan untuk susu HT itu kemudian disterilisasi dengan suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Selanjutnya suhu didinginkan kembali dan disimpan dalam aseptic tank. Susu yang sudah steril ini kemudian akan dikemas dengan mesin Tetra Pak yang bekerja dengan prinsip aseptik di ruangan yang juga steril. Nah, kemasan untuk susu HT ini biasanya terdiri dari berlapis-lapis lembaran bahan kemasan yang telah disterilkan sebelumnya juga. Sebelum dipasarkan, susu HT ini juga akan melalui uji mutu dan setelah susunya dinyatakan layak untuk dipasarkan, maka susu dapat didistribusikan. Untuk uji organoleptik dilakukan dengan memberikan skala 1-5 terhadap 3 produk minuman susu UHT yang berbeda namun dengan komposisi yang mirip. Nah, metodologi pengujian ini diawali dengan memberikan 3 produk susu UHT yang tidak diberitahu mereknya kepada penguji, di mana di sini saya adalah sebagai penguji dan teman sekosan saya memberikan 3 produk susu UHT yang tidak diketahui mereknya. Nah, berikut ini adalah rincian kriteria dan juga skala nilai yang diberikan. Berikut adalah hasil uji organoleptik susu A. Secara umum susu A ini terasa cukup manis, tidak terasa asam, menyegarkan ketika diminum, memiliki aroma krim yang manis berwarna putih, memiliki konsistensi yang cukup kental, dan untuk preferensi susu A ini bukan merupakan preferensi penguji karena agak terlalu manis untuk kesukaan penguji. Untuk hasil uji organoleptik susu B ini terasa lebih creamy dan manis dibandingkan susu A, dan juga memiliki sedikit rasa asam namun tidak mengganggu rasa dari susu B itu sendiri. Susu B ini terasa menyegarkan ketika diminum, dan aromanya sedikit lebih manis dibandingkan susu C, serta juga beraroma susu segar, memiliki warna putih yang hampir identical dengan susu A, namun dengan konsistensi yang sedikit lebih kental dibandingkan susu A dan C, dan juga susu B ini juga bukan merupakan preferensi dari penguji karena terlalu creamy sehingga agak berat di tenggorokan. Selanjutnya untuk susu C ini tidak terlalu manis, tidak terasa asam, terasa menyegarkan dengan aroma susu segar, berwarna putih terang dibandingkan susu A dan susu B dengan konsistensi yang cukup kental. Nah, untuk preferensi susu C ini merupakan preferensi penguji karena dia aromanya segar, tidak terlalu manis dan juga menyegarkan ketika diminum. Berikut adalah komposisi dari susu A. Dapat dilihat bahwa susu A ini memiliki difortifikasi oleh banyak vitamin dan juga mineral. Untuk susu A ini memiliki tingkat kemanisan di atas susu C, namun di bawah susu B. Hal ini kemungkinan karena adanya perbedaan proses produksi, di mana untuk susu B dan C, susu didinginkan ke 4 derajat Celcius sebelum dikemas, sedangkan susu A ini hanya didinginkan sampai suhu ruang. Kemudian warna susu A ini sama dengan susu B, itu putih, namun tidak seterang putihnya susu C. Ini dapat disebabkan karena perbedaan kondisi operasi saat sterilisasi. Namun berdasarkan sumber yang didapatkan, baik
susu A dan susu C itu sama-sama disterilisasi pada suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik, sehingga kemungkinan perbedaan warna ini dapat disebabkan karena fortifikasi pada produksi susu A dan B. Berikut adalah komposisi susu B. Di sini dapat dilihat bahwa susu B ini mengandung lemak susu, bubuk whey, dan juga antioksidan tocopherol, yang mana pada susu A dan C itu tidak disebutkan. Susu B ini memiliki tingkat kemanisan yang paling tinggi. Hal ini kemungkinan karena susu B ini mengandung lebih banyak krim atau lemak susu yang dicampurkan di komposisinya, yang juga membuat aroma krim di dalamnya lebih tercium. Lalu susu B ini memiliki rasa asam sedikit yang mungkin berasal dari proses treatment awal susu sapi segar. Namun rasa asam ini tidak mengganggu rasa dari susu B secara keseluruhan. Susu B ini juga memiliki tingkat kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan susu A dan C, yang mungkin disebabkan karena kandungan krim dan bubuk whey-nya, sehingga proses homogenisasi berlangsung lebih lama. Berikut adalah komposisi susu C. Dapat terlihat di sini bahwa vitamin dan mineral yang dikandung dalam susu C ini lebih sedikit dibandingkan susu A dan B yang telah difortifikasi. Kemudian untuk hipotesis, susu C ini memiliki tingkat kemanisan yang paling rendah dibandingkan susu A dan B, kemungkinan karena proses produksinya dilakukan sedemikian rupa agar tidak merubah rasa susu aslinya, sehingga tidak banyak bahan aditif yang ditambahkan, yang juga membuat aroma susu C ini tidak semanis susu A dan B. Susu C ini juga sebelumnya melewati proses degassing untuk mengurangi foaming, dan karenanya susu ini terasa lebih fresh. Susu C ini memiliki warna putih terang dibandingkan susu A dan B karena kemungkinan dalam susu C ini tidak dilakukan fortifikasi maupun penambahan pengawet alami seperti tocopherol. Nah, karena tidak ada pengawetnya, susu ini harus benar-benar dipastikan steril agar dapat memiliki umur simpan panjang, sehingga sebelum proses sterilisasi juga dilakukan proses termisasi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.